Konflik lama antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas setelah pidato emosional Maya saat siraman El Rumi ramai dibahas publik. Dalam momen itu, Maya menyampaikan kerinduannya sebagai ibu yang pernah terpisah dari anak-anaknya sejak kecil. Namun ucapan tersebut justru memicu respon panjang Ahmad Dhani di media sosial hingga menimbulkan gelombang reaksi netizen yang budiman. Kondisi itu membuat banyak figur publik ikut angkat bicara, termasuk Emma Waroka yang menilai polemik tersebut semakin melebar dan terlalu dipenuhi drama berkepanjangan di media sosial. Emma Waroka kemudian menyentil sikap Ahmad Dhani yang dianggap terus menyerang Maya Estianty meski sang mantan istri terlihat memilih santai menghadapi polemik. Ia menilai curahan hati Maya saat siraman hanyalah luapan emosi seorang ibu, bukan sindiran untuk membuka konflik lama. Emma juga menyoroti unggahan Ahmad Dhani yang dianggap terlalu dramatis hingga memancing kejenuhan publik dan berujung laporan massal netizen yang berbakti. Menurutnya, masyarakat mulai lelah melihat konflik lama terus diungkit. Apalagi Maya dinilai lebih memilih menjaga ketenangan keluarga dibanding memperpanjang perseteruan yang kembali ramai dibicarakan publik. Pak D, ujuk teman-teman Pak D. Kayaknya nih Pak D ini dendamnya bener-bener ya, sampai ke ulu hati yang paling dalam. Kemarin aja di acara yang siraman terus Bunda Maya kasih speech buat anak kalian, itu kan nggak ada. Aku ngelihatnya ya, aku dengernya gitu sambil ngeliatin Bunda dengan kata-katanya itu tuh nggak ada hubungannya sama masa lalu atau apa. Itu nggak ada, itu kejadian yang memang dia alami sehingga pada saat ananda kalian usia 8 tahun itu udah nggak bisa dipeluk lagi. Bener. Cuma kayaknya sampean baper sampai nulis panjang banget di Igoy yang terus akhirnya hilang, ya kan? Ujung-ujungnya hilang kan Igoynya, karena kata-katanya tuh ngeri sekali gitu loh. Ngeri sekali kata-katanya itu, menyangkut banyak pihak yang nggak tahu menau dan mungkin juga memang nggak ada gitu loh. Sementara saat siraman itu kan Bunda Maya hanya menyampaikan nggak bisa meluk di usia 8 tahun. Ya bener, emang iya, bener kan? Waktu itu masuk rumah aja mesti lompat-lompat, mesti nggak bisa masuk rumah, nggak bisa ngeliat anak, semuanya itu bener, memang bener. Kenapa nggak bisa diterima sebagai itu luapan perasaannya Bunda Maya untuk El, especially secara personal, bahwa ya sampai usia 8 tahun aja yang bisa garuk-garuk punggungnya El gitu loh. Kalau itu bisa diterima dengan kepala dingin, juga ada rasa bersalah ya, minimal ada rasa bersalah lah. Nggak akan ada terus di counter lagi dengan lebih drama ya menurut saya, seperti membisikkan kepada anakku bahwa inilah gini. Kayaknya nggak mungkin deh di saat orang lagi siraman ngebisikin segitu panjang kepada seorang anak perempuan yang juga usianya masih muda sekali gitu ya. Kata-kata yang menurut saya terlalu didramatisir gitu loh. Dan itu nggak sehat gitu loh, ya kan? Jadi kalau memang perang ini mau ditabuh genderang perang seperti di film apa tadi tuh, The Godfather, aduh too much, it's lebay banget dan netizen nggak akan ada yang suka. Mungkin Pak D pikir itu di take down sama seseorang. Saya rasa sangat salah pendapat Pak D, karena saya baca semua komen-komen di setiap postingan Anda dan netizen sudah sangat muak. Jadi bisa jadi ini mass report oleh banyak netizen di Indonesia yang sudah sangat muak dengan drama yang dibuat-buat gitu ya oleh Pak D gitu, oleh Pak D. Karena Bunda Maya itu santai sekali ya, saya lihat. Bicara biasa aja, nggak ada ngomongin apapun, cuma bilang kalau memang di usia 8 tahun aja bisanya meluk, bisanya garuk-garukin sampai tidur. Setelah itu kan memang nggak ada, memang nggak bisa. Dan baru sekarang Bunda Maya pun berpesan supaya Syifa sayangin dan peluk terus El gitu loh. Wajar dong seorang ibu mengatakan seperti itu. Why you take it so seriously? Saya nggak paham.
Jadi ya jangan salahin kalau nanti kamu ada balik lagi sosmed kamu tapi dengan ininya Pak D seperti itu, akan di report Mas lagi oleh netizen, kan netizen sudah sangat muak. Itu sih yang saya lihat ya dari Mamski Emma Waroka untuk kasus yang sekarang lagi viral banget nih diomongin semua orang, antara Pak D dengan Bun Mai. Dan aku timnya Bun Mai. Pastinya woman support woman, wife support wife. Salam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ceritanya ada yang belain Pak D. Wah, Pak D seneng bener ya kan, ada yang belain. Tapi yang bikin lucu apa? Katanya dia itu kenal sama Kwok-Kwok gitu kan, karena sering dengerin lagunya. Lah Bunda Maya lagunya apa? Katanya dia kagak kenal. Lah. Ini orang hidupnya di mana? Di gorong-gorong atau di lembah sungai Amazon? Ya kali kenal si Kwok-Kwok tapi kagak kenal Bunda Maya. Lah, yang lagu dibawain sama si Kwok-Kwok itu ciptaannya siapa? Terus si Kwok-Kwok bisa jadi artis dibungut siapa? Iyalah ya Allah, nih orang kebelet viral atau gimana saking pengen belain si Pak D. Ya udah, makan lo si Pak D, makan. Guys, sebenarnya Ahmad Dhani tuh inginnya tuh Maya sama Mulan Jamila itu akur guys, seperti Krisdayanti dengan Ashanti. Tapi kalau menurut aku ya, mereka itu berbeda banget ceritanya. Sedangkan Krisdayanti sama Ashanti itu mereka bisa bersahabat dan akur karena di antara mereka itu nggak ada yang saling merebut satu sama lain. Tapi beda dengan Mulan Jamila dengan Bunda Maya, itu kayaknya lebih sakit hati banget sih kalau menurut aku. Iya nggak teman-teman? Kalau menurut kalian kayak gimana? Wajar nggak kalau Bunda Maya itu nggak mau berteman lagi sama Mulan? Kasian di sini lihat AL tuh, dia netizen mau ngeberontak tapi bapaknya egois ya. Sabar loh anak-anaknya Bunda ini yang 3 ini AL tuh, sabar. Jadi kalau misalkan dibilang ini sama psikolog wajar lah. Bayangin orang yang ngancurin rumah tangga orang tuanya ada di depannya sekarang. Orang yang harusnya ditonjokkan. Sabar loh anaknya Bunda Maya yang 3 ini. Salut buat kita ya. Berdoa kita malam Jumat ini buat kalian bertiga ya nak ya. Sehat kalian selalu. Nah. Guys, gini-gini tuh wakil rakyat loh. Tapi nggak tahu rakyat mana yang diwakilin. Orang tiap hari tuh sibuk baik bikin drama, apalagi drama abis nikahan anaknya gitu ya. Ya udah singgung-singgung masa lalu mantan istrinya terus. Emang nggak ada kerjaan lainnya selain itu gitu? Bukannya DPR tuh banyak kerjaan ya, secara gajinya kan ratusan juta. Pasti banyak lah kerjaan, terus perannya tuh pasti besar gitu di negara gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, dia kan pernah di penjara ya. Kok bisa gitu jadi pejabat negara padahal mantan narapidana? Gunanya SKCK apaan? Gue mau jadi buruh pabrik aja bikin SKCK dulu. Mau sampai berapa episode ini dramanya? Kenapa nggak resign aja jadi DPR, terus masuk ke itu Indosiar, jadi aktor Indosiar di film Azab aja sono? Heran gue mah. Itu lagi bininya sama aja. Jangan gitu, kenapa kak? Kasihan Safia, kak dia nggak tahu apa-apa kak. Maka dari itu aku bikin video kayak begitu supaya Safia tahu begitu pemirsa. Jadi aku gitu ngasih tahu Safia bahwa dulu itu bundanya, Bunda Muljem saat hamil Safia itu ngumpet, dan itu fakta. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Waktu Bunda Muljem datang ke Garut, dia enggak ikut turun, dia ngumpet. Nah, pada saat itulah aku jadi pengasuh bapaknya Ahmad Dhani selama 2 minggu. Karena bapaknya Ahmad Dhani nggak mau ikut ke Jakarta. Tapi pas udah 2 minggu aku diajak buat ke Pondok Indah. Nah disitu kan aku seneng karena kebetulan Mulan Jamila itu dulu idola aku. Tetapi
sejam aku baru nyampe di situ, aku udah disuruh pulang dan aku minta pengen ketemu Mulan Jamila, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Mulan Jamilanya lagi diumpetin karena lagi hamil Safia. Itu aku ngalami diri aku sendiri. Aku ngomong secara fakta, tidak fitnah. Aku ngalamin dan waktu itu aku dikasih 200.000 dan yang ngasih duit itu juga Bapak mantan Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan. Kalau kamu nggak percaya, kalau dikiranya aku bohong kayak begini, tanya ke Rudi Gunawan tuh, mantan Bupati Garut. Itu real, nyata. Aku dikasih 200.000 rupiah. Pas di Pondok Indah aku diusir, nggak dikasih apa-apa. 2 minggu, itu aku masih sekolah waktu itu. Aku kesenengan, kirain aku bakalan ketemu Mulan Jamila itu kayak gimana. Ternyata aku gagal ketemu Mulan Jamila karena Mulan Jamilanya waktu itu hamil Safia, diumpetin. Itu fakta, omongan aku nggak bohong. Dan aku nggak ada ngehina Safia, aku cuma ngasih tahu itu Viti. Oke? Thank you.